Ada sebuah penelitian bahwa orang-orang yang bermoral modern ini justru banyak berasal dari negara-negara ateisme atau agnostik, sekuler atau apapun namanya, sedangkan negara-negara yang beragama justru sebaliknya. Hampir 70% rata-rata penduduknya tidak memperdulikan agama, namun mereka lebih bahagia. Namun mengapa di negara kita, itu nilai-nilai agama tidak serta-merta membuat orang itu baik, atau minimal perilaku mencerminkan ajaran agama? Selamat datang Pak Gun, kita ngobrol santai, yang bisa membuat kita open mind, karena Pak Gun ini orangnya sangat banyak pengetahuan, dan sangat menginspirasi kita. Oke Pak Gun, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di benak saya. Kita ini negara yang berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana di dalamnya kita beragama, dan itu kita dapatkan dari lahir. Namun mengapa di negara kita, itu nilai-nilai agama tidak serta-merta membuat orang itu baik, atau minimal perilaku mencerminkan ajaran agama? Salah satu contoh kasus maraknya korupsi, baik di tingkat elit, maupun sampai oknum tingkat desa, atau yang lebih kecil di masyarakat, kasus pencurian, pemerkosaan cukup membuat prihatin. Kita bandingkan misal contoh, negara Jepang yang notabene banyak menganut paham ateis, di sana sangat menghormati hak-hak orang lain dan jarang terdengar kasus pencurian, korupsi, dan pemerkosaan. Pernah suatu rombongan salah satu motivator, ketinggalan tas di sebuah supermarket Jepang, namun belum sampai meninggalkan tempat tas tersebut dikembalikan dalam keadaan utuh. Bagaimana menurut Pak Gun? Anda gak bisa bilang ateis, karena mereka tetap berdoa walaupun tidak punya sistem keagamaan YG secara eksklusif dilakukan seperti di Indonesia. Namun, mereka tidak kehilangan spiritual, dan tidak terlalu eksklusif ritual dua yang selama berabad-abad dilakukan nenek moyang mereka. Seperti yang Anda bilang, di Indonesia banyak yang melakukan hal-hal ritual ibadah, namun masih korupsi, nyolong sandal di masjid, suka membuli kepada orang lain yang tidak sama dengan pendapat dan keyakinan. Yang mana semua itu tidak mencerminkan ajaran yang disembahnya. Apakah dalam hal ini juga bisa dibilang lebih ateis? Karena ketika melakukan itu, mereka juga tidak percaya kalau Tuhan selalu melihatnya. Waduh, ini diskusi pinggir jurang Pak Gun. Ada sebuah penelitian bahwa orang-orang yang bermoral modern ini justru banyak berasal dari negara-negara ateisme atau agnostik, sekuler atau apapun namanya, sedangkan negara-negara yang beragama justru sebaliknya. 10 negara yang paling berbahagia, di antara lain Norwegia, Skandinavia, Denmark, Swiss, Kanada. Hampir 70% rata-rata penduduknya tidak memperdulikan agama, namun mereka lebih bahagia. Indonesia tidak termasuk. Indonesia adalah negara yang banyak senyum dan ramah tamah, tetapi relatif tidak berbahagia dibanding negara-negara di atas. Mesir, kemudian Indonesia adalah negara yang paling taat beragama Islam. Kalau Brasil, Romawi, Filipina, Austria itu dari non-muslim yang paling menjunjung tinggi agama. Sebetulnya agama itu bagaimana? Itu tidak, agama, artinya kacau, arti harfiahnya, ajaran yang lurus, itu dari bahasa Sanskerta. Yang susah sekali untuk dirombak. Yang pertama adalah, karena ada kriteria tertentu yang tidak bisa dibuktikan, sehingga jika seorang mengklaim kebaikan atau keburukan atas nama agama itu bisa dilakukan.
Misal kemarin ada tokoh agama mendoakan kejelekan terhadap tokoh YG lain atas nama agama, itu bisa dilakukan yang sebenarnya sulit dijelaskan secara ilmiah, dan itu pasti menimbulkan pro dan kontra, dan itu pasti mendapat respon balik baik dari orang yang mengklaim atau pihak yang lain, akhirnya menjadi perdebatan yang panjang, melahirkan polarisasi. Dan ini menghabiskan waktu, serta demo berjilid-jilid sehingga tidak sempat memikirkan atau melakukan sesuatu yang lebih besar, buat kedua agama itu sakral, sehingga kalau ada orang membuli agama lain, akan dibalas habis-habisan sampai keluar kata-kata yang merendahkan dari substansi agama tersebut. Dan ini menjadi kultur, makanya Indonesia termasuk negara bully terbesar di dunia. Dan masalah ini bisa mengarah kemana-mana dari politik, hukum dan identitas sosial. Sesungguhnya kalau kita sadar, peradaban di dunia ini selalu bersinggungan dengan agama. Mau Mesir kuno, Yunani kuno, patung piramida, patung dewa dua, itu semua berhubungan dengan spirit keagamaan mereka. Jadi bangsa yang moderat, biasanya meninggalkan perbedaan agama, yang menjadi urusan person, namun bangsa yang beragama mengkhianati peninggalan-peninggalan nenek moyang, mereka belum menyadari, mana urusan personal dan mana masalah komunitas. Jadi agama itu mengantar kita dalam kondisi transender, di mana kita bisa berhubungan secara inklusif dengan Tuhan, namun jika kita bersentuhan dengan masalah sosial, kita sikapi dengan cara humanisme. Hal-hal yang sakral cukup menjadi keyakinan dalam diri, sedang hal-hal yang berhubungan antar manusia, kita hadapi dengan cara yang logis dan bisa diterima semua akal sehat manusia. Ada yang masih berbesit di benak kami, Pak Gun, kenapa ekonomi Indonesia dikuasai oleh keturunan Tionghoa? Orang-orang sipit itu, salah satu bangsa yang peradabannya tidak terputus dengan nenek moyangnya. Yunani itu sama-sama tertua, namun setelah ditaklukkan Romawi, maka keturunan Yunani terputus. Mesir kuno, setelah ditaklukkan Romawi jadi terputus, mereka pindah ke Inggris, ke Asia dan kemana-mana. Apalagi Timur Tengah yang hobi perang, peradaban bergeser ke barat-baratan. Peradaban Cina ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Dari sejarah peradaban itu berkembang, dipastikan dengan ciri khas, misal Yunani dengan filsafatnya, Mesir kuno dengan matematika, sains Romawi dengan spiritualnya, Timur Tengah dengan spiritualnya. Cina itu dengan materialistiknya, tembok Cina itu berdiri, karena untuk membendung orang dua dari utara, untuk mencuri kekayaan kaisar, untuk mempertahankan kekayaan. Setelah Buddha masuk ke Cina, berbaur dengan agama nenek moyang, Konghucu, Santo, hingga menjadi Tridharma sebagai agama kasih sayang. Kalau mau memberikan kasih sayang kepada orang lain, maka harus kuat secara materi. Makanya dalam perayaan-perayaan hari besar, doa kemakmuran yang diagung-agungkan supaya mandiri dalam finansial. Nah, berbeda dengan tradisi peradaban Nusantara. Sejak awal orang Nusantara dilahirkan dengan kemanjaan, karena semua kebutuhan hidup ada di sekitar, dan kekayaan alam baik tanaman, tumbuhan dan hewan, mau makan pisang ada, tinggal metik. Kan ikan tinggal nangkap, semua ada, karena semua tercukupi, maka orang Nusantara itu tradisinya bersyukur, sangat kuat, karena Tuhan telah menciptakan Nusantara dengan tersenyum. Ketika agama apapun masuk, akan mudah karena apapun agamanya, orang Nusantara selalu bersyukur, baik kepada Sang Yang Widi, Tuhan Yesus maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Nusantara ini aman dan damai. 20 tahun terakhir ini, sejak keturunan imigran Yaman mulai mengklaim beda kelas, kehidupan beragama agak terdistorsi, menjadi kendaraan yang berkepentingan, termasuk kepentingan politik.
Bagaimana Pak Gun dengan zaman sekarang, yang tiba-tiba ada Mbah Google yang tahu semua informasi apa yang kita butuhkan baik pendidikan, lapangan kerja, dan lain-lain. Kita ini masuk zaman terkutuk. Bagaimana ini bisa menjadi generasi terkutuk? Ikuti episode 2. Dipersembahkan oleh